Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue bikin video ini di hari Jumat. Hari Ahad akan ada big match, Manchester United akan tandang ke Emirates. Di waktu gue bikin video ini tentu saja masih menantikan terus ya update transfer. Kalau ada update lagi akan gue bikin di video terpisah. Kali ini gue ingin bikin preview big match di Emirates. Di London Utara, Manchester United akan bertandang menantang runner-up Premier League musim lalu, Arsenal. Langsung aja, gua melihat ya bagaimana Manchester United di musim lalu setelah Erik ten Hag ini hadir di klub ketika menghadapi Arsenal. Ini adalah ketika Manchester United dengan gemilang berhasil mengalahkan Arsenal 3-1 di Old Trafford. Ketika itu merupakan debut dari Anthony dan sang pemain bahkan berhasil mencetak 1 gol kemenangan. Yang menarik adalah bagaimana formasi yang diturunkan, yaitu adalah 4-2-3-1. Di pivot ada Scott McTominay dan juga Christian Eriksen. Tidak ada atau belum ada seorang Casemiro. Lalu di tengah itu ada Bruno Fernandes dan di depan adalah Marcus Rashford. Gue juga melihat bagaimana posisi rata-rata. Yang menarik, di situ di lini tengah ada Bruno Fernandes yang berperan sebagai pemain nomor 10. Di depannya ada Marcus Rashford yang juga cukup rajin melakukan pressing. Tapi yang menarik bagaimana di kanan dan juga di kiri, lini serang sayap dari Manchester United yang dihuni oleh Anthony dan juga Jadon Sancho. Ketika Manchester United tandang ke Emirates musim lalu, walaupun sempat unggul duluan melalui gol luar biasa dari Marcus Rashford, Manchester United harus kalah di menit-menit terakhir. Ketika itu skornya adalah 3-2. 4-2-3-1 formasinya. Masih ada Wout Weghorst di sana. Lagi-lagi Casemiro tidak bermain. Di pivot Scott McTominay juga dengan Christian Eriksen. Nah, yang menarik adalah bagaimana lini sayap serang dari Manchester United. Marcus Rashford di kiri, Anthony di kanan. Ini dia posisi rata-ratanya ketika musim lalu tandang ke Emirates, di mana bisa dilihat ya, lini serang dari Manchester United mengandalkan sayap dengan Marcus Rashford di kiri menjadi tumpuan dengan naik tinggi sekali. Lalu setelahnya ada juga Anthony di kanan. Bagaimana dengan Wout Weghorst? Wout Weghorst sering turun ke tengah untuk membantu lini tengah, terutama duel-duel ya, dan juga pressing, sangat rajin di sana. Lalu bagaimana Bruno Fernandes juga berposisi sebagai nomor 10 yang ruang operasinya juga banyak di lini tengah. Lalu ya duet pivot Christian Eriksen serta Scott McTominay. Yang menarik di pre-season Manchester United juga sudah bertemu dengan Arsenal. Ketika itu Manchester United dengan skuad barunya, walaupun belum dipakai semuanya ya, seperti kayak Andre Onana belum bermain di sana, tapi Mason Mount sudah dipakai. Dengan formasi awal 4-2-3-1, Manchester United berhasil menang 2-0. Dan 2 gol itu diciptakan di babak pertama, ya kan? Nah, ketika babak pertama bagaimana posisi rata-ratanya? Bruno Fernandes bermain agak sedikit berbeda dibandingkan dengan musim lalu ya di pre-season, di mana posisinya di tengah tapi agak geser sedikit itu ya. Sementara lini sayap serang dari Manchester United yang kiri itu menjadi tumpuan serangan dengan seorang Alejandro Garnacho naik cukup tinggi. Anthony juga sangat melebar di sisi kanan. Nah, bagaimana nih Ahad besok? Di Indonesia berarti hampir tengah malam ya, karena kick off-nya di sini jam 5:30, kurang lebih berarti di Indonesia, waktu Indonesia Barat 10:30. Manchester United akan bermain seperti apa menghadapi Arsenal. Arsenal di 3 pertandingan awal belum terkalahkan, berhasil mengumpulkan nilai 7 dari 2 kemenangan, dan terakhir mereka secara mengejutkan ditahan oleh Fulham yang bermain 10 orang ya kan di Emirates. Sebelumnya ketika menghadapi Crystal Palace mereka menang 0-1, ketika menghadapi Nottingham Forest mereka menang 2-1, tapi penampilannya masih belum sekuat musim lalu. Nah, ini menurut gua yang bisa jadi celah bagi Manchester United untuk mendapat poin.
Hanya saja dari sisi permainan Manchester United pun juga sama. Masih belum stabil, masih belum ketemu pakemnya. Walaupun kalau gue lihat progresnya terlihat nih, kelihatan. Dibandingkan ketika pertandingan pertama menghadapi Wolves, lalu pertandingan kedua ketika kalah menghadapi Tottenham Hotspur, ketika menghadapi Nottingham Forest, Manchester United bermain lebih bagus. Ada perubahan di sana. Yang mendasar adalah dari sisi formasi, di mana Erik ten Hag tidak menggunakan 4-1-4-1 atau 4-1-2-3 ketika menghadapi Nottingham Forest. Tapi balik lagi nih ke pakem 4-2-3-1. Nah ini menarik. Karena tadi gue bahas di awal ya, bagaimana Manchester United musim lalu ketika mampu mengimbangi Arsenal sekali menang, dan ketika di Emirates kalah di menit-menit akhir itu juga menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan pendekatan yang berbeda kalau menurut gue ya, dimana ketika bermain di Old Trafford lebih ofensif, tapi ketika bermain di Emirates musim lalu lebih defensif. Akankah skema yang sama ini dipakai oleh Erik ten Hag? Menurut gue kenapa tidak? Karena ya Mason Mount cedera, Manchester United kali ini bisa memainkan Casemiro yang musim lalu di 2 pertemuannya ketika menghadapi Arsenal ini tidak bermain di ajang resmi di kompetisi Premier League. Nah kali ini Casemiro bisa dimainkan di Emirates. Gue berharap mudah-mudahan Casemiro bisa tampil solid setidaknya seperti ketika menghadapi Nottingham Forest. Ada rekan di sana, ada pemain lain yang juga turun untuk membantu. Di samping juga ya lini pertahanan yang menurut gue tampil bagus setelah Manchester United ketinggalan 2 gol tentunya. Menghadapi Arsenal, menurut gue tekanan ataupun juga pressure pastinya akan sangat besar, baik itu bagi pemain di atas lapangan maupun ya dari fans ya, dari fans terutama dari fans home dari Arsenal, karena mereka pun juga ingin meraih poin penuh supaya ya perjalanan mereka bisa ada kepercayaan diri yang bisa bertambah, terutama setelah mereka secara dikejutkan tidak berhasil menang ketika menghadapi Fulham. Bagaimana dengan Manchester United? Pertandingan menghadapi Arsenal menurut gue penting. Kenapa? Kendati pun Manchester United akan tampil pincang karena banyak pemainnya, terutama pemain inti cedera. Tapi kalau Manchester United mampu meraih poin, apakah itu kemenangan ataupun hasil imbang, menurut gue ini akan bisa menjadi booster bagi langkah selanjutnya bagi Manchester United yang sampai dengan saat ini masih belum ketemu pakem permainan yang solid. Di sisi lain juga harus menghadapi badai cedera yang menurut gue ini membuat was-was ya, karena banyak pemain inti yang tidak bisa bermain di sana. Gue berharap Manchester United mampu menahan imbang Arsenal. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Manchester United jarang bisa meraih poin di Emirates ya. Musim lalu tentu saja Manchester United kalah ketika menghadapi Arsenal, tapi juga di pertandingan di musim sebelumnya. Ketika itu Manchester United kalah 3-1. Di musim lalu kan kalah 3-2, di musim sebelumnya kalah 3-1. Berarti sama-sama kebobolan 3 gol. Cukup sering nih, cukup banyak Manchester United kebobolan ketika bermain tandang di Emirates selama 2 musim berturut-turut. Kuncinya, salah satu kunci paling besar adalah pertahanan yang kuat dulu menurut gue. Manchester United harus bisa solid karena pasti Arsenal akan keluar menyerang ya. Mereka bermain tuan rumah, mereka ingin memanfaatkan momentum tampil di hadapan publik sendiri. Di sisi lain juga mereka ingin menunjukkan ya kalau mereka ini ya bisa menang menghadapi Manchester United yang selama 2 musim, paling tidak 2 musim berurutan nih mereka berhasil kalahkan. Sehingga menurut gue mereka akan tampil keluar, mereka akan tampil menyerang. Dan ini menurut gue harus diwaspadai oleh lini belakang dari Manchester United yang ketika menghadapi Nottingham Forest di menit-menit awal ini tidak bisa konsentrasi. Arsenal di musim ini punya lini tengah yang menurut gue bagus. Ada Declan Rice di sana, ada Martin Odegaard di sana, tapi juga bagaimana lini serang dari Arsenal. Mereka punya pemain yang memiliki teknik bagus dan juga kecepatan tinggi seperti Bukayo Saka dan juga Martinelli. Ini harus diwaspadai oleh Manchester United.
Nah, tapi di sisi lain Manchester United juga akan tampil pincang. Ravel Varane yang di dua pertemuan ketika menghadapi Arsenal musim lalu bermain, ini nanti kan akan absen. Siapa yang akan menggantikan di lini belakang? Ini menurut gua pengharapan ya, formasi dari Manchester United balik lagi ke pakem 4-2-3-1. Andre Onana di kiper, di kanan Aaron Wan-Bissaka, di kiri Diogo Dalot. Ya walaupun gua tahu Sergio Reguilon sudah datang, tapi menurut gua terlalu singkat waktunya untuk langsung diturunkan, sehingga gua memilih Diogo Dalot. Di tengah, back tengah ya, Rafael Varane posisinya digantikan oleh Victor Lindelof dan juga Lisandro Martinez. Casemiro duet dengan Christian Eriksen di pivot. Lalu di lini serang ada Anthony, Bruno Fernandes di posisi nomor 10, dan di kiri Marcus Rashford. Gue lebih memilih Marcus Rashford bermain di sayap kiri dibandingkan dengan di lini depan, walaupun ya ada pilihan lain seperti Alejandro Garnacho, dan gue lebih memilih Jadon Sancho yang diturunkan sebagai ujung tombak. Ketika Manchester United menang di preseason, Jadon Sancho bermain bagus, dan Manchester United butuh pemain pemain depan ya, yang juga aktif melakukan pressing, dan ini yang gue khawatirkan dari seorang Anthony Martial, di mana pergerakannya sangat terbatas ketika menghadapi Nottingham Forest. Oleh karena itu gue lebih memilih seorang Jadon Sancho yang menempati ujung tombak. Ya gue tahu juga gue paham Jadon Sancho di kompetisi resmi dari awal belum ada pertandingan yang dia mainkan ya, dengan posisi dia berada di lini depan, tapi menurut gue Manchester United tidak banyak pilihan. Butuh pemain yang aktif melakukan pressing. Musim lalu ada Wout Weghorst, musim ini gue belum melihat Anthony Martial mampu melakukannya dengan sama bagusnya ketika Wout Weghorst yang ada di Manchester United musim lalu. Gue harapkan sekali lagi Manchester United bisa langsung fokus, konsentrasi dari menit awal. Pasti Arsenal akan langsung mendobrak. Lalu ya setelah menit berjalan ya Manchester United harus berhasil juga memenangkan duel-duel bola, utamanya di lini belakang dan juga lini tengah. Dan lini depan, gue harapkan karena Manchester United punya kapasitas dengan kecepatan dan juga teknik tinggi, ini bisa dimanfaatkan. Casemiro, Bruno Fernandes, dan juga Christian Eriksen punya kemampuan kapasitas teknik melepaskan umpan-umpan yang akurat, umpan-umpan yang visioner, dan gue harapkan ini bisa terjadi di Emirates. Bruno Fernandes dan Casemiro, dua pemain yang gue prediksi akan memegang peranan yang sangat penting di samping kuartet lini belakang dari Manchester United. Kurang lebih demikian previewnya. Bagaimana menurut Sobat Football United nih? Formasi apa yang akan diturunkan yang ingin dimainkan oleh Erik ten Hag? Skornya kira-kira akan seperti apa? Bisa drop di kolom komen. Oh ya, bagi Sobat Football United jangan lupa gabung ke Poros Nobar ya di Twin House Cipete. Langsung cus ke akunnya Poros Halang, Twitter maupun Instagram untuk informasi lebih lanjut. Tempat terbatas, tapi bagi Sobat Football United yang berada di luar area Jabodetabek dan ingin live commentary, insya Allah hari Ahad malam nanti ya, gue akan melakukan live commentary seperti biasa. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.